Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Manaqib Channel. Kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah penggali kubur yang bersetubuh dengan mayat di zaman Rasulullah. Suatu hari, Umar bin Khattab didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu terlihat sangat gusar, dan ada yang membebani pikirannya. Assalamualaikum wahai Umar, kata pemuda itu memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullah, kemarilah anak muda, jawab Umar. Wahai Umar, saya ingin bertanya, apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina? Tanya pemuda itu. Jika dia sudah menikah, ia akan dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka ia akan dicambuk 100 kali, dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Jawab Umar tegas. Bagaimana jika seseorang itu menzinahi mayat, dan ia masih perjaka? Tanya pemuda itu kemudian. Umar terdiam, dan bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan, saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar. Saya sendiri wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda mulai bimbang. Umar tidak dapat berkata apa-apa. Ia masuk ke dalam masjid dan menangis. Pada saat itu Rasulullah melihat Umar, dan ia pun menegurnya. Assalamualaikum wahai Umar, salam Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Rasul. Jawab Umar. Saya melihat engkau dalam keadaan bersedih. Apa yang menyebabkan engkau bersedih? Tanya Rasul. Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan ia ingin bertaubat dari dosanya. Jawab Umar. Ajaklah kemari wahai Umar, pinta Rasul. Umar segera keluar dan mengajak pemuda tersebut untuk masuk. Sang pemuda menangis tersedu-sedu, sehingga membuat Rasulullah penasaran. Assalamualaikum ya Rasulullah, pemuda itu memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullah wahai anak muda, jawab Rasul. Mengapa engkau menangis wahai anak muda? Tanya Rasul. Aku terlalu banyak dosa, aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu, jawab sang pemuda. Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu. Ketahuilah olehmu anak muda, bahwa Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi? Tanya sang Rasulullah. Lebih besar dari itu ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah sebesar Arsy? Tanya Rasul penasaran. Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul, jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku, pinta Rasul. Sungguh saya malu untuk mengatakannya ya Rasul, jawab pemuda itu. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, ucap Rasulullah. Pemuda itu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur, suatu ketika ada mayat kaum Ansar, ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya lalu membuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora.
Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Setelah beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda, apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang, dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar perkataan sang pemuda, Rasulullah sangat marah, dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka, keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat, tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah, dan dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Selama 40 hari 40 malam, sang pemuda beristighfar dan tak berhenti menangis. Ia berjanji kepada Allah yang Maha Mendengar, ia tak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Ia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika Kau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia, dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu," dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian memanggil pemuda tersebut, dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Allah Maha Pengampun, seberapapun besarnya dosa kita, jika kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama kita benar-benar bertobat kepadanya. Kisah ini dilansir dari buku karya Utsman bin Hasan, bin Ahmad Asis Syakir Al-Kahaubawi yang berjudul, Duratun Nasihin, Bab Taubah. Dalam buku karya Syaiful Hadi El-Suta, Kado Terindah untuk Orang Berdosa. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.